Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العلي العظيم
Sadaqallahul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama menundukkan kepala kita, memusatkan pikiran dan hati kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini, Bintek implementasi kurikulum merdeka, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, kama yanbaghi li jalalikal azimi wa sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah yang Maha Rahman, pada hari ini kami berkumpul di tempat ini dengan hati dan pikiran yang khusyuk, bersimpuh untuk mempersembahkan doa dan permohonan kehadirat-Mu, ya Allah. Karena saat ini kami sedang melakukan bintik implementasi kurikulum merdeka. Semoga acara ini mendapat ridho dan berkah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami dengan pancaran akhlakul karimah, sehingga kami dapat menjadi berperilaku yang selalu mengedepankan moral, hati nurani, dan akhlakul karimah dalam segala aktivitas kami. Ya Allah yang Maha Benar, pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, dan lidah kami, pada saat semua raga kami, agar kami dapat melihat kebenaran itu tampak jelas, benar, dan mampu mengikutinya, serta dapat melihat yang salah itu tampak jelas salah, dan mampu menjauhinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan petunjuk dan hidayah-Mu, serta pikiran yang jernih, agar kami dapat melaksanakan tugas tanggung jawab kami, dan berikanlah kami kemampuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kami, untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kami, sehingga kami dapat menjadi abdi yang jujur, bersih, dan berwibawa. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan, agar kami dapat membangun generasi-generasi Islami, sehingga sebagai penerus bangsa, negara, dan agama kami. Ya Allah, ya Alim, sucikanlah hati kami dari kemunafikan, jauhkan amalan kami dari riya, bersihkan perkataan kami dari dusta, dan singkirkan dari diri kami segala niat yang tidak terpuji. Sesungguhnya lah Engkau Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan kami. Janganlah Engkau cerai beraikan kami. Hilangkanlah rasa dendam dan permusuhan di antara kami, demi terwujudnya keakraban persaudaraan, kerukunan, kedamaian, dan ketentraman lahir dan batin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau ridhai, bukan jalan orang-orang sesat, orang-orang yang murkai. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah untuk kami jalan keluar dari segala kesulitan. Ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Sempurnakanlah segala kekurangan yang kami miliki, serta penuhilah segala kebutuhan kami. Dan jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang senantiasa ingat kepadamu, selalu mensyukuri nikmat-Mu, dan selalu beribadah mengabdi kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, dengan rasa ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam, kami memohon kehadirat-Mu, semoga Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Kami mohon perlindungan-Mu, ya Allah. Mudah-mudahan dan bimbinglah kami semua ke jalan yang lurus, mendapat ampunan ridha-Mu, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Ketua Panitia Pelaksana yang akan disampaikan oleh Ibu Rahmatia SP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Seksi Pendidikan Madrasah Kota Parepare, Dr. Haji Hasan Basri, MA, SHMAG. Yang terhormat narasumber, dalam hal ini dibawakan oleh Ibu Andi Mulyati, SPD MPD. Yang terhormat para hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini kita diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan sehingga dapatlah kita berada pada tempat yang berbahagia ini guna untuk mengikuti kegiatan BIMTEK implementasi kurikulum merdeka. Dan marilah kita pula kirimkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi sebagai uswatun hasanah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, perkenankanlah kami sebagai panitia untuk melaporkan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk pembukaan 2 tingkatan, yaitu RA dengan MI. Sedangkan jumlah peserta yang ada pada kegiatan BIMTEK implementasi kurikulum nantinya adalah jumlahnya 63 guru Raudatul Atfal yang ada pada Kota Parepare dan terdiri dari 17 lembaga. Kemudian daripada itu, kami menyampaikan pula bahwa kami melakukan kegiatan implementasi kurikulum merdeka ini dengan menggunakan dana, yaitu dari partisipasi guru Raudatul Atfal yang ada pada Kota Parepare. Olehnya itu, kami selaku panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak di mana acara ini bisa terlaksana dengan semestinya. Para hadirin yang kami muliakan, kemudian daripada itu, kami selaku panitia juga memohon kepada Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan untuk membawakan sambutan sekaligus membuka acara dengan resmi. Akhir kata, sebelum kami tutup, kami ucapkan kembali permohonan maaf kepada para hadirin bila ada sesuatu hal yang terjadi pada pelaksanaan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Parepare,
kepada Bapak Dr. Haji Hasan Basri, SHG, SAG, SHMA, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Rape MAG. Yang kami hormati Ibu narasumber Bintek Kurikulum Merdeka dari Dinas Pendidikan Kota Parepare. Kami hormati Ibu Ketua Ikatan Raudatul Atfal Kota Parepare, Ibu Detranda Haja Marhama Nurdin. Yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Ibtidaiyah yang sempat hadir, Kepala RA dan seluruh guru Raudatul Atfal sebagai peserta yang kami muliakan dan kami banggakan. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada hari ini kita diberikan izin oleh Allah untuk bertemu dalam rangka satu kegiatan, yaitu bimbingan teknis kurikulum merdeka, yang insya Allah akan kita terima nanti materinya secara full oleh Ibu narasumber sebentar. Perlu kami sampaikan dalam sambutan ini kepada Pak Kabid bahwa setelah kami kembali dari Malino kemarin, acaranya MI, dan mendapatkan beberapa informasi terkait dengan kurikulum merdeka, maka 2 minggu yang lalu kami kumpul seluruh kepala madrasah, baik RA, MI, MTS, dan MA, untuk membicarakan ini agar ada tindak lanjut melakukan sebuah kegiatan bimbingan teknis secara full. Kenapa demikian? Karena untuk masuk di dalam pembelajaran kurikulum merdeka, di mana Parepare ini ditunjuk ada 8 penyelenggara pilotin kurikulum merdeka, maka saya berinisiatif bahwa harus diberikan bimbingan kepada guru-guru kita, baik yang masuk pilotin maupun yang belum, agar dia memahami, paling tidak dia tahu apa perbedaan kurikulum merdeka dengan kurikulum 13. Karena kalau kita sudah paham kulitnya, kemudian kita bisa masuk kepada isinya, maka otomatis nanti di dalam menerapkan proses pembelajaran di RA seperti ini, pasti sudah ada pengetahuan bekal yang kita pahami untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Kalau tidak, maka bisa saja kita mengajar anak-anak kita di RA, anak-anak kita di madrasah salah atau salah langkah, karena lain tujuan pendidikan kurikulum merdeka, lain juga mungkin tujuan pendidikan kurikulum 13. Nah, sehingga seorang pakar pendidikan menyatakan bahwa apabila seorang guru mengajar kepada siswanya tanpa berpedoman kepada aturan pendidikan yang jelas, kemudian mengajarkan dengan kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja, maka satu murid diajar salah sama dengan menewaskan 1000 murid dalam kesalahan. Makanya penting kita lakukan sebuah perubahan paradigma kita, pemikiran kita, mindset kita di dalam mengajar. Karena guru adalah pelaksana program pembelajaran di setiap madrasah atau di setiap lembaga.
Kemudian selanjutnya saya mengapresiasi atas nama Kepala Kantor sekaligus Kepala Sesi Pendidikan Madrasah Kota Parepare karena memang sesungguhnya kegiatan bimbingan teknis ini yang pertama sangat merespon kegiatan ini adalah dari RA. Tepuk tangan dulu. Dan alhamdulillah kemampuan RA ini Pak Kabid tidak diragukan karena mampu menghadirkan kepala bidang pendidikan madrasah dari provinsi. Iya. Jadi kemarin tanggal 4 kemarin Madrasah Sanaya telah menyelenggarakan ditempatkan di IAIN Parepare telah dilaksanakan juga bintek seperti ini. Tetapi tidak sempat diundang Pak Kabid. Kemudian MI juga akan insya Allah dilaksanakan tanggal 11. Makanya dia ikut serta ketua PGMI-nya untuk ikut pembukaan, kasihan. Karena tidak mampu melaksanakan pembukaan untuk menghadirkan Pak Kabid. Jadi mohon maaf ini Pak Kabid. Tapi kita jempol RA hebat dan mampu. Ya, luar biasa. Jadi ini kehadiran Pak Kabid ini jauh sebelumnya sudah kita komunikasikan kepada beliau. Alhamdulillah bertepatan dengan Ibu narasumber waktunya juga pas ada. Pak Kabid juga ada waktunya ketemu untuk hari ini di tempat kita ini hari Senin tanggal 8 Agustus 2022. Walaupun hari ini adalah 10 Muharram bagi yang ikut pemerintah kemarin ya, dan kemarin ada yang juga 10 Muharram juga kemarin. Jadi saya hari ini puasa, jadi mohon maaf Bu Tia, kuenya saya tidak makan sebentar karena puasa, nanti buka puasanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian kami sampaikan bahwa hari ini karena semua guru hadir di tempat ini sebagai peserta dan kepala RA, maka dinyatakan siswanya libur 1 hari. Ya kan, libur karena tidak ada guru lagi tinggal di RA. Kecuali mungkin kalau ada yang sakit atau penjaga RA-nya ya. Yang jelas 1 hari ini adalah Bapak Ibu semua adalah dalam keadaan dinas ya, melaksanakan tugas dinas. Jadi di LKH-nya itu kapan saja 1 hari itu dinas luar. Nah, itu atau kegiatan bintek ditulis di situ. Kemudian selanjutnya ada kesalahpahaman kemarin. Kami pimpin rapat kemarin Kepala MI, MTS MA terkait dengan ceklot dan apel, ya. Jadi ternyata selama ini ada yang mengakal-akali apel pagi dan apel sore. Dia apel pagi, sesudah apel pagi langsung pindah tempat apel sore juga. Nah, ini masalah juga. Ada yang mengakal. Jadi saya bilang, tolong jangan dimain-mainkan ini kebijakan pimpinan bahwa kita setiap hari apel masuk dan apel pulang. Jangan satu kali pagi-pagi saja apel sore juga. Baru tinggal foto itu ketahuan. Ada yang melapor sama saya, manusia maupun bukan manusia tapi jin melapor sama saya. Bahwa RA ini hanya foto-foto saja, tidak ada pelaksanaan apel dan sesungguhnya. MTS ini, MI ini ada, MA ini ada seperti itu. Saya sudah tahu, ada datanya sama saya. Jadi nanti itu Bapak Ibu sekalian, mulai bulan September ke depan, 1 September, saya akan berlakukan aplikasi kontrolin guru mengajar dan guru apel di madrasah atau di RA. Jadi kalau naik di sini merah namanya ibu, tindis namanya berarti ibu tidak mengajar atau tidak apel di madrasah atau di RA. Langsung saya berkunjung ke sana. Nah, jadi hati-hati. Karena ada yang memainkan kebijakan kepimpinan. Kemudian yang kedua, apelnya itu sesuai jam pulannya. Apel saja walaupun belum masuk waktu cek clocknya. Nah, jadi misalnya jam pulang jam 13.45, apel saja di situ.
Ya, nanti ceklotnya dah mau datang sebelum maghrib atau mau datang jam 5. Silakan. Kalau memang belum masuk, tapi kalau sudah masuk waktu ceklot, silakan ceklot. Nah, itu karena kemarin MI, MTS, MA yang ributnya persoalan bilang susah Pak kasih kita datang ceklot, kemudian apel sudah jam berapa? Jadi bisa apel duluan, ceklotnya belakangan. Tapi kalau mau sudah masuk waktu ceklot baru ya sekali apel, ya silakan boleh juga seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian itu kebijakan yang kami lakukan teman-teman sekalian. Kemudian verifikasi dokumen S26, LKH dan absensi. Nanti setelah sebentar selesai penutupan bisa kalau ada yang bawa bisa saya ACC atau saya periksa. Tapi kalau tidak nanti besoklah di ruangan saya. Tapi tadi sudah banyak saya terlambat ke sini Pak Kabid karena saya tadi ada guru yang MTS dan madrasah yang lain ikut untuk diverifikasi. Baik Bapak sekalian, kemudian selanjutnya kebijakan yang kami terapkan di era kepemimpinan Pak Kakang Kemenak dengan saya kasih adalah 5 hari kerja, 5 hari pembelajaran. Jadi sudah ada yang bermohon hari ini Madrasah Aliyah Negeri 2 telah menerapkan 5 hari pembelajaran. Jadi Sabtu Minggu libur. Jadi guru-guru yang mau ada acara kegiatan keluarga hari Sabtu bisa dilaksanakan atau hari Minggu. Ada juga yang bermohon madrasah sanawiyah dan ada juga yang sampaikan kemarin Tatmainal Klub RA untuk ikut juga pembelajaran 5 hari kerja atau 5 hari pembelajaran. Silakan itu dikerjakan sepanjang siswa kita tidak diberatkan tidak memberatkan. Kemudian orang tua juga setuju. Itu seperti itu Bapak hadirin berbahagia. Kemudian terakhir kami sampaikan Bintek kita hari ini adalah sangat bergengsi karena kita menghadirkan Pak Kabid, kita menghadirkan dari Dinas Pendidikan sebagai pakarnya kurikulum Merdeka. Maka saya sangat berharap kita semua mulai pemateri sebentar diperhatikan betul-betul materinya. Jangan terjadi tradisi yang lama. Tradisi lama begini kita kalau ada pertemuan. Ini juga tidak bisa, susah berubah sebenarnya. Ketika narasumber menyatakan sesuatu, baru hal itu sudah pernah disampaikan, langsung kita berbisik, menganu. Nah itu kan, itu akan mengganggu suasana. Jadi perhatikan saja dulu dengan baik, dengan terang saksama. Nanti ada saatnya diskusi, ada saatnya ibu disuruh bertanya. Tanyakan apa yang mengganjal. Apa yang ibu dengar tadi, pernah saya dengar begini, jangan berbisik, jangan suara gemuruh. Karena itu akan mengganggu teman yang lain dan konsentrasi narasumber juga. Jadi jangan, apalagi mengaktifkan handphone untuk, kita sudah bicara di atas, tapi kita juga melihat ke handphone. Ini juga menjadi kelemahan kita di dalam semua. Kapan lagi, kalau handphone bisa dibuka di rumah, di sekolah, tapi materinya ibu tidak gampang. Masa mau dipanggil ke rumah bawakan materi lagi? Tidak mungkin kan? Nah, ini mahal, ya. Makanya Bapak Ibu perlu diperhatikan dengan baik. Jangan langsung ribut, jangan langsung baku bicara dengan apa yang bisa didengar. Kemarin terjadi waktu ramah anak. Materi nasional kita datangkan dari Jakarta 2 orang, bayarannya mahal luar biasa. Tapi ketika pesertanya perhatiannya lain, rugi. Karena hanya lewat saja itu ilmu, informasi tanpa masuk di telinga kiri kita, telinga kanan kita. Makanya saya berharap di dalam menerima materi, fungsikan otak kanan, otak kiri, otak tengah, semuanya untuk menerima. Tidak ada yang lain perhatian. Kalau kita sudah berada di otak kiri, otak kanan dan otak tengah, maka pasti kita sudah berada di bawah alam sadar, maka pasti apapun yang disampaikan secara resmi dan secara formal kita terima dengan baik.
Tapi itu eh, nanti materi saya kalau itu. Tapi lain itu hipnotis. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya kira ini yang kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan tentang kurikulum merdeka untuk sebagai bekal kita bawa untuk mengajar di anak-anak kita di TK atau di Kota Parepare. Dan saya permohonan maaf kami sampaikan Bapak Kepala Kantor, hari ini sedianya beliau akan bersama kita, namun karena tiba-tiba ada undangan Bapak Kakanwil untuk menghadiri pertemuan anggaran di Kementerian Agama di Provinsi Sulawesi Selatan, maka beliau hadir didampingi oleh Bapak Kasubagio. Dan paling terakhir saya ucapkan selamat bagi ibu-ibu yang telah menerima SK sebagai ASN P3K kemarin di tempat ini bagi guru RA. Semoga yang menerima SK nanti, SK kemarin ini bisa cepat-cepat mendapatkan gaji dan gaji 13, insya Allah. Dan paling permintaannya ini Pak Kabid, guru-guru RA yang mendapatkan SK, guru-guru kita ada beberapa ini Pak Kabid diambil oleh daerah lain. Permintaan mereka semua dikembalikanlah ke Parepare. Dengan catatan kita harus dulu membuat RA negeri. Karena harus berada di negeri atau MI negeri. Makanya kemarin kami rapat, kami akan menggagas Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan MTS Negeri di Parepare, insyaallah. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus membuka acara bimbingan teknis implementasi kurikulum merdeka kepada Bapak Dr. Haji Rappe MAG dengan hormat disilakan. Mohon izin ibu-ibu untuk saya tetap duduk saja ya. Bukan tidak bisa berdiri. Sanggup berdiri, cuma tidak seperti dulu. Kalau era-era 2000-an, 2010 sampai itu, biar sampai 10 jam Bu Haji saya bisa mengajar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu rasulillah. La haula wa la quwata illa billahi amma ba'du. Yang hormati saya banggakan dan kita muliakan bersama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, diwakili oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, rekan saya, sahabat saya, adinda saya, teman sejawat saya, Dr. Haji Hasan Basri, SAG, MA, bersama seluruh jajarannya yang sempat hadir. Yang saya hormati, kita banggakan dan muliakan bersama narasumber kita, Ibu Haja, apa namanya, Handi Suri Mulyati, SPD, MPD dari Dinas Pendidikan dalam jabatan sebagai salah seorang pengawas tingkat TK sekota Parepare, termasuk daerah Bu Andi ya. Yang kita hormati, banggakan dan bersama Ibu Ketua IGRA. Ya. Jadi di Kementerian Agama Bu Haji ada namanya IGRA, Ikatan Guru RA. Bersama Ibu Ketua Panitia, ya, luar biasa Ibu Rahmatia ini sejak
kemarin sudah berinteraksi dengan saya dan rangka acara kita hari ini. Dengan seluruh jajaran panitia yang saya hormati, selamatlah untuk Anda semua. Seluruh peserta BIMTEK tadi disebut ada 63. Saya coba tadi korek, 63 itu semuanya PNS ya. Ternyata belum semua ya, baru sekitar 20 sekian PNS, ASN ya. Terus ada ASN yang dalam kapasitasnya tadi disebut sebagai P3K ya. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Bu Haji kalau nyebut P3K ini sebetulnya saya itu tertarik kembali ke sejarahnya. K1, K2. Dan pada yang sama kita ada K13. Ya. Persis itu. Dan rangka pemberkasan K1, K2, kita juga harus sosialisasi dan BIMTEK K13. Nah, sisa-sisanya itulah yang tidak tercover oleh BKN maupun oleh Kementerian Pendiagunaan Aparatur Negara. Nah, untuk beberapa tahun terakhir ini kita salurkan melalui P3K namanya. Undang-undang ASN memungkinkan itu. Ya. Yang belum berhasil ya bersabar, insya Allah. Indonesia ini selalu mencari jalan. Kalau enggak bisa CPNS melalui tes CAT. Saya sendiri sering ikut CAT. Enggak bisa memang lulus, Pak. Apalagi kita yang sudah tua-tua begini. Susah. Ya. Maka ada batas umur ya Bu ya. Nah, yang kadaluarsa, kok kadaluarsa, expire, itu selalu ada. Dulu era 70-an pemerintah menyebutnya sebagai Badan Usaha Tenaga Kerja Indonesia. Itu lama itu loh, ya. TKS BUTSI, Tenaga Kerja Sukarela Indonesia. Setelah itu ada namanya Yamaha dan Honda. Yamaha itu Yamaha harian. Honda itu honorer daerah. Semuanya terangkat kok. Lalu berapa kali pengangkatan tenaga honorer. Ya, saat saya menjadi Kabat KU itu pengangkatan K1, K2. Ya, dengan definisi K1 itu adalah mereka yang bekerja di lembaga pemerintahan dan menggunakan APBN. Ya, sementara K2 itu adalah mereka yang bekerja di pemerintahan tapi tidak menggunakan APBN. Maka seluruh swasta kita mendaftarnya negeri. Ada K2-nya MTS Bulukunyi itu 99 orang. Oh, memang di situ cuma ada negeri kok. Tidak ada yang lain termasuk ahlianya, tidak ada ahli negeri. Jadi bersabar. Pokoknya kalau termasuk sudah bekerja, bekerjalah dengan baik ya. Insya Allah ada hasilnya. Hari ini kita kumpul di sini, saya apresiasi dengan baik sekali. Terima kasih. Saya diundang untuk menyaksikan, bahkan diminta untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi. Dari 24 kabupaten, hanya Parepare yang mengundang kepala bidang. Memang tidak ada kewajiban dari daerah mengundang pejabat provinsi, tidak ada. Ya. Tidak ada kewajiban. Tapi kalau diundang ya terima kasih. Meskipun saya hari ini mohon maaf ibu-ibu sekalian karena waktu kita terbatas. Saya jam 10 ini sebetulnya ada tadi rapat evaluasi anggaran. Saya minta izin untuk bisa kesini dulu dan bermalam. Bisa mengisi pagi-pagi ini, insya Allah siang atau sore saya dapat.
Terkait dengan BIMTEK ini, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan begini, Bu Haji, Ibu narasumber. DEPAK itu dulu Kementerian Agama, kemudian DEPAK, lalu kembali lagi. DEPAK itu sejak SKB 3 Menteri. Ya. Pernah kita ada tahun 73 SKB 3 Menteri. Surat keputusan pertama 3 Menteri. Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan Nasional. Atau dulu namanya Depdikbud. Depdikbud. Dikdu. Sejak itulah kemudian alhamdulillah ijazah kita diakui secara resmi. Jadi kan madrasah dengan seluruh satuannya itu terlahir dari non kooperatif, terutama dengan pemerintah Hindia Belanda dulu. Ya. Kita memang tidak mau kooperasi, kerjasama. Kita berjuang sendiri. Ya. Lahirlah sekolah-sekolah Arab. Ya. Dibawa kolon rumah karena tidak difasilitasi oleh pemerintah. Sejak itu, oleh pemerintah juga tidak mengakui, pemerintah Hindia Belanda apalagi tidak mengakui jasanya. Sekolah Arab itu apa itu sekolah Arab? Nah, disinilah cikal bakal akhirnya madrasah, termasuklah BA. Sebetulnya ibu-ibu ini kan dari BA dulu ya. Bustanul Atfal. Tapi BA ini sering dikaitkan dengan istilah akademik yang tertinggi pada era 60-an, 50-an, 60-an. Kalau seseorang mencapai BA, apa BA itu? The Herald of Art. Sarjana muda loh. Dulu ya, itulah tertinggi di zamannya. Kemudian era 70 berapa, ada BA, banyak anak. Maka lahirlah program keluarga berencana. Nah, oleh Kementerian atau DEPAK, udahlah gimana kalau BA ini kita ganti RA. Nah, satuannya sama. Satuannya sama ialah taman pendidikan. Ya. Bukan sekolah. Tapi sekarang ini era kita ibu pengawas ini sudah maju, bahkan bahasa Inggris sudah masuk di dalamnya. Rasanya kalau era itu tidak membuka bahasa Inggris, bukan RA. Padahal sejatinya era itu kindergarten, taman untuk bermain, tidak untuk belajar sebetulnya. Meskipun padanya ada ahli, playing with learning, ya, bermain sambil belajar. Tapi sesungguhnya era itu harus diarahkan kepada bermain itu, bukan pada belajar. Maka sebetulnya sejak SKB itu ya tidak perlu terikat dengan kurikulum. Tapi karena kita tidak mau ketinggalan dengan sekolah, ya di sekolah itu ada TK, maka kita juga mengikuti tren itu. Dan saya melihat Ibu Haji, Ibu BIMTEK ini sejak 76 kita menggunakan kurikulum 76. Madrasah kita meskipun disengaja untuk dimarginalisasi zaman itu, dipinggirkan bahkan. Tapi madrasah kita tetap berusaha. Karena ijazahnya sudah diakui. Ya, dulu Ibu kalau orang masuk di madrasah itu kesannya hanya untuk bisa doa, barasanji. Paling tinggi ya imam. Jangan harap jadi tentara, jadi polisi, jadi pamong. Jadi pejabat lah ya. Tapi kira-kira era 2000-an ke sini, Bapak Ibu boleh melihat madrasah itu luar biasa. Bahkan Ibu pengawas saya meneliti dengan menggunakan kurikulum 2013. Saya tidak meneliti RA, saya menelitinya mulai MI,
MTS MA. Ya. Saya menemukan bahwa 20 tahun terakhir, ya, bahkan 10 tahun lebih dan masuk sekarang ini 20 tahun terakhir, madrasah kita ini sudah luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Bukan saya berkembang secara kuantitas, tapi juga secara kualitas. Tidak sedikit SD yang mati karena kehadiran MI. SMP tidak dapat siswa, kalaupun dapat siswa tidak banyak, karena semuanya bertumpu di MTS. Begitu di MA. Nah, karena itu sejak 76 itu, kurikulum 767, 75, 76, dengan kurikulum berorientasi pada tujuan, era kita masuk di dalam. MI kita masuk di dalam. MTS kita masuk dan MA kita masuk menggunakan kurikulum itu. Kurikulum 84 juga demikian. Kurikulum 84 itu orientasinya pada proses. Kita kenallah CBSA zaman itu. Ya. Student Active Learning. Atau cara belajar siswa aktif. Kemudian kurikulum 94, kurikulum 94, 99. Ada kurikulum 1999. Namanya suplemen GBPP. Dari induknya. Ya, karena ada beberapa mata pelajaran dinilai oleh pakar tidak cukup, maka terbitlah suplemen GBPP pada tahun 99. Madrasah kita ikut, Pak. Saya merasakan betapa sulitnya membangun madrasah. Ketika madrasah ini ada yang beralih fungsi dari PGA. Kalau RA BA kita no problem sih. Ya, relatif tidak ada masalah. Tapi MA yang dari PGA tadi berubah menjadi MA. Dari struktur kurikulum yang 80% adalah agama. PGA dulu kan begitu Ibu ya. Guru-gurunya kebanyakan dari Fakultas Syariah, Usuluddin. Kurang dari tarbiyah. Karena memang PGA itu ya diperuntukkan untuk menjadi guru. Maka beralih fungsi PGA ini menjadi MAN, disinilah saya merasakan betul ya. Kebetulan MAN 2 itu Pak lahir dari PGA dulu. Sama dengan MAN 2 kita di sini. Menyelesaikan struktur kurikulum dengan kesediaan guru itu. Banyak guru yang salah kamar. Bayangkan lo mengajar biologi dari Fakultas Syariah. Mengajar fisika dari Fakultas Usuluddin. Jurusan dakwah. Maka di tahun 97 itu saya di MAN 2 itu ada kewajiban. Guru-guru mengambil S1 kedua. Bukan S2 loh. S1 kedua. Maka di MAN model itu bisa kita temukan sampai sekarang masih banyak belum pensiun. Dokter Anda di depan. Di belakang SPD. Dokter Anda Andi Nurjana SPD. Nah, karena mengambil S1 kedua tadi itu untuk menyelesaikan tadi ini. Apa yang saya sebut tadi, salah kamar itu. Dan bukan 1, 2, 3 bidang studi, Pak. Hampir semua bidang studi. Ya. Nah, masuk kita kurikulum 2004. KBK. Kurikulum bakal konyol. Konyol betul. Karena kurikulum ini berorientasi pada kompetensi dengan ketersediaan infrastruktur madrasah yang cukup, barulah bisa terlaksana dengan baik. Nah di WIWI itu menyebutnya begitu, KBK, kurikulum bakal konyol. Karena kurikulumnya sangat ideal, sementara infrastrukturnya tidak tersedia. Banyak madrasah kita yang tidak punya lab,
Jangan tanya lagi perpustakaan. Labnya apa? Nggak ada lab. IPA. IPA itu mestinya terbagi. Bio, fisik, kimia, antropologi. Ya. Itu baru lab namanya. Apalagi yang di swasta-swasta ya. Nah, ini Ibu kalau RERA ini kan 100% swasta. Ya. Kalau M itu masih ada sekitar 16% negeri. Selebihnya itu swasta. 94% itu swasta. Begitu sampai ke tingkat alia. Jangan tanya tentang kesiapan madrasah menyelenggarakan KBK zaman itu. Tapi fakta menunjukkan mereka bisa berubah kemudian menjadi KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ada pengawas Ibu menyebutnya dulu kurikulum tingkat satuan pelajaran. Saya bilang, wah ini produk lama ini. Satuan pendidikan dengan satuan pelajaran tidak bisa membedakan. Yang mana? Nah, sehingga kata SPN sebutnya begitu, kurikulum tingkat satuan pelajaran. Makanya dimasuk KTSP itu adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pemerintah yang menerbitkan standar isi, standar kompetensi lulusan, standar sarana, standar proses, dan seterusnya standar itu. Bagaimana dokumennya? Bergantung kepada satuan-satuan pendidikannya. Ini yang kita lanjutkan hingga terbit kurikulum 2013. Di sebelah kurikulum 2013. Apa yang berubah di situ Bapak Ibu sekalian? Sebetulnya dari KTSP ke K13 itu tidak banyak yang berubah. Hanya penyempurnaan. Dengan istilah-istilah yang berbeda. Kalau pada KTSP disebut jurusan, pada kategori disebut peminatan. Di tingkat alia ya. Peminatan IPA, peminatan IPS, peminatan agama dan bahasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, terbitlah kemudian oleh Menteri kita Nadiem Makarim. Ya, dalam rangka sebetulnya apa sih latarnya ini IKM, implementasi kurikulum merdeka. Pertama adalah awalnya kan kita menggunakan kurikulum darurat. Ya, di masa pandemi itu. Sebetulnya ini yang kemudian mengganggu kita. Banyak kasus yang terjadi di kota-kota besar terutama, anak kehilangan kesempatan belajar. Yang kita sebut dengan learning loss. Bahkan menyebabkan putus sekolah Ibu ya. Menyebabkan putus sekolah. Artinya apa? Kesempatan ke madrasah itu, ke sekolah itu kurang. Mana harus pakai masker, mana harus jaraknya dijaga, tidak boleh bersin. Kalau dulu kita bersihkan tetangga kita mengucapkan yarhamukumullah kan. Di masa pandemi itu bersin, dijauhi. Bahaya ya. Membawa virus corona. Dan itu tidak singkat loh. 4 semester. Bahkan lebih sampai sekarang juga masih kok. Kalau tanya kenapa pakai masker? Saya itu di masjid ditanya, Pak Rafi kan sudah ada pengumuman, tidak boleh pakai masker. Saya pakai masker karena supaya bau mulut itu tidak terlalu bau mulut baik dari saya atau dari luar. Kan enak tuh kalau kita pakai begini, tidak terasa itu. Ternyata COVID ini masih Pak. Saya kemarin ke Bali, di bandara itu ibu pengawas, ditahan karena baru vaksin kedua, belum vaksin booster.
Iya masih. Masih tertahan kita di bandara, tidak bisa masuk checking. Karena di checking itu ada fasilitas namanya Peduli Lindungi. Begitu saya mau pulang dari Denpasar ke Makassar, untungnya tempat antigen tidak jauh dari pintu masuk. Karena maskapai tidak mau, semua maskapai Pak, Lion, Citylink, Lion Group, ya, Garuda. Berarti pandemi COVID ini belum sepenuhnya selesai. Jemaah haji kita kemarin kan protes juga. Kenapa kami yang 65 tahun ke atas tidak bisa? Kalau saya sih yang saya protes, kenapa hanya 46%? 46% kemarin itu Pak. 46% dari total kota mestinya 100%. Kalau Sulsel itu mestinya 7.700 sekian, hampir 8.000 lah. Nah, yang kita berangkatkan kemarin hanya 3.600. Itu karena masih ada pemotongan kuota normal kita. Demikian saya kira di sekolah itu masih tetap kita lakukan adaptasi untuk learning recovery. Ya. Nah, dalam rangka ini sebetulnya learning recovery ini percepatan pemulihan diterapkanlah kurikulum merdeka ini. Apa definisi dan seterusnya ada narasumber kita yang nanti akan menjelaskan secara detail. Tapi kalau disebut kurikulum merdeka, ini bulan-bulan merdeka, ya, karena kita berada di bulan Agustus ya. Nah, jadi tepat sekali Pak Basri ini kita lakukan BIMTEK kurikulum merdeka di tengah Indonesia lagi sibuk-sibuknya memperingati Hari Merdeka. Kita juga tanggal berapa Pak Basri? Tanggal 12, 13, 14, 15 ya. Ada perkemahan dalam rangka tahun toleransi. Bahkan kita ada karnaval, ingin keliling kota itu memperlihatkan kepada halayak bahwa tahun toleransi ini di mana keharmonisan antar sesama umat beragama ini berjalan dengan baik. Pada saat tanggal berapa ya sesudah perkemahan 20 ya. Ini sebetulnya intinya yang kita bicarakan hari ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa ada kurikulum merdeka? Merdeka belajar, apa juga merdeka mengajar. Semua ini perlu Anda kaji ya. Apa yang disebut merdeka belajar? Apa yang disebut merdeka mengajar? Terlahir sebetulnya dari keluhan-keluhan K13 itu. Guru masih dituntut untuk sifat-sifat administratif. Ya. Sehingga di kurikulum merdeka ini bila perlu yang sifatnya administratif itu tidak perlu lagi deh menyusun RPP sekian halaman, menyusun silabus. Kalau silabusnya kan sebetulnya pemerintah pusat yang terbitkan, tapi RPP-nya itu kan kita yang harus susun Pak. Kalau dulu SP sebelum ada SP harus ada analisis materi pelajaran AMP dari prosem program semester ya Bu ya. Bahkan dulu pernah menjadi proca. Pernah dengar itu istilah? Yang Toto itu pasti tahu deh. Yang Toto kayak saya. Karena semuanya pernah kita lalui. Proca, prosem, maparota, maparoca. Saya tanya ibu-ibu, kenapa SP-nya ibu ini kok begini terus dari tahun ke tahun begini aja? Iya Pak, karena yang kita ganti cuma tahun pelajarannya aja. 2007 menjadi 2008. Berganti lagi, nah ganti seru ganti.
Bagaimana tidak meroca? Apa roca? Program tahunan, program caturulan, program semester. Nah, rasanya guru-guru masih disibukkan dengan kegiatan-kegiatan administratif seperti itu. Maka di kurikulum mereka ini ya dituntutlah untuk memilih materi-materi esensial saja. Karena itu Kementerian Agama menitipkan kepada semua guru, siapapun dia, di level manapun guru itu, khas kemadrasahan kita. Jangan ditinggalkan itu. Bila perlu itu saja yang menjadi kekhasan madrasah. Yang membedakannya dengan sekolah. Bahkan ada di WA-nya saya grup itu, saya baca. Grup EMI, saya hampir tiap hari saya baca itu. Begitu masuk, cium tangan, jabat tangan, cium tangan. Sebelum ke kelas, salah dua. Dipimpin oleh siapa? Salah dua itu terserah gurunya melihat. Ya. Karena ternyata Bapak-Ibu sekalian, mengapa dulu banyak SD yang mati? Ternyata orang tua. Bagus itu madrasah sana itu. Setiap jam 9 dibawa anak kita ke masjid. Apa di masjid sana? Salah dua. Orang tuanya janda salah dua. Nah ini rupanya yang itu yang disebut kekhasan madrasah. Ya. Ya silakan lah. Anda tentu lebih tahu ya apa yang menjadi khas madrasah kita. Ya. Saya maaf Ibu pengawas, saya biasa di depan pejabat-pejabat UPT atau dulu namanya Kancam ya. Saya sering mengemukakan itu. Insya Allah di madrasah akan ditemukan setelah ujian nasional mereka konvoy naik motor. No. Tidak ada itu. Mereka adalah orang-orang yang punya social life. Lebih baik itu pakaian yang masih bagus itu, masih layak itu dikumpulkan. Mereka berkunjung ke panti-panti asuhan. Mereka berkunjung ke panti-panti jompo. Siapa tahu barang ini masih bisa dipakai oleh mereka. Dia coba aja, dicoret lah, di apa, dipilok, baru waduh. Tidak ada itu di madrasah kita, insya Allah tidak akan ada itu. Nah ini dibangun sejak RA. Ya. Pembiasaan seperti ini dibangun sejak RA. Mulai dari kegiatan-kegiatan mingguan, harian. Ya. Karena itu saya di madrasah Pak RA ini tidak perlu ada apa ya. Ya harus ada dokumen sih, tapi dokumen itu ya dibuatlah sesederhana sedemikian rupa. Itu sebetulnya pesan keputusan Menteri Agama tentang kurikulum merdeka itu. Ya. Dan kita terus mengikuti secara seksama apa yang diambil oleh pemerintah. Ya. Kalau disebut kenapa di Kementerian Agama tidak ada sekolah penggerak, tidak ada guru penggerak. Sementara kami kan luar biasa. Di Kemendikbud itu, Ristek, itu di mana-mana itu ada. Kita tidak ada itu, tapi kita ada proyek. Ada proyek, saya tidak tahu. Pada daerah yang dapat bantuan KBA kinerja dan afirmasi. Ada enggak? Ada ya? Nah, sementara ini dalam proses visitasi ya. Dan bila semua Bapak Ibu melakukan itu dengan baik pada ADM, ya, IDM, evaluasi diri madrasah, kemudian mengisi dengan baik pada desainnya itu, RK apa? Rencana kerja dan anggaran madrasah berbasis elektronik. Kalau Anda isi dengan baik sesuai dengan apa yang sebenarnya, insya Allah Anda akan mendapatkan itu. Belum lagi setiap, saya tidak tahu era sudah masuk enggak? Era, apa ada enggak bantuan kinerja untuk pengembangan keprofesian guru berkelanjutan? Kalau di MI, MTS, MA, KKM, mulai KKM MI, KKM MTS, KKM MA, kemudian pengawas,
Kita namanya ada Pokjawas. Ya, ada Pokjawas gabungan karena mungkin tidak cukup. Itu dapat itu. Dan ini yang diharapkan menjadi penggerak. Karena saya melihat sebetulnya di madrasah-madrasah itu tidak ada yang diam kok, semuanya bergerak. Membelajar Pancasila, insya Allah di madrasah kita tidak akan ada alumni-alumni kita yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Menjadi teroris, no. Bahwa ada yang pakai cadar, maaf, Anda pakai cadar ya? Masih apa Pancasila enggak? Masih? Masih apa Pancasila? Yang pakai cadar loh. Masih apa enggak Pancasila? Masih ya? Lagu Indonesia Raya masih suka? Masih ya? Saya khawatir jangan sampai Anda tidak suka lagi tuh. Tidaklah bahasa selain bahasa Arab di. Nggak ada gitu. Karena pernah pakai cadar dong. Saya kemana Pak perintah seluruh yang diwawancara CPNS pakai cadar, coret saja, coret. Yang lulus CPNS kemarin maaf ya. Nah, siapa tahu Anda mau ingin ikut. Pada saat wawancara aku buka cadarmu. Karena pasti tidak lulus itu. Bahwa ada begitu, iya. Di madrasah kita temukan ada madrasah tidak lagi hormat pada bendera. Padahal bendera itu benda, betul benda. Yang kita hormat itu bukan bendanya, sukmanya yang kita hargai. Pemerintah ini togut semua. Jangan lupa loh, Kiai Ma'ruf Amin itu kiai kok. Masa ya togut? Yang ada dibangun, wah apa? Seperti ini Bapak Ibu sekalian. Pembelajar Pancasila akan lahir dari era kita. Ya. Apa itu pembelajaran yang ramah anak? Pembelajaran yang cinta, kasih. Makanya di era itu tidak ada guru laki-laki, Pak. Kayak tadi ini era kok ada laki-laki. Kenapa ada laki-laki di guru TK atau guru RA? Bisa nanya orang Pak kalau guru laki-laki. Ngajar di TK, ngajar di RA. Bisa nanya orang. Ikan datuk mana ya coba. Tapi ibu-ibu tidak mungkin melakukan itu. Ya, anak datang dengan cerewet. Sudah beol kencing lagi. Coba kalau bapak-bapak nonton dan kayak. Tapi ibu dengan sabar melayani itu semua. Saya juga ini ada kecenderungan baru Pak Basri ini. Era-era kita, MI kita, MTS, SMA yang dipimpin oleh perempuan itu maju Pak. Apa karena moderness? Ya. Apa karena careless? Apa careness? Bukan careless ya. Careness. Ada kepedulian yang ada keibuan di situ. Mungkin ya, tapi boleh teliti deh. Ya. Kenapa kalau bapak-bapak? Aduh. Kalau Pak Kiai Sanusi itu menyebutnya begitu. Bisa nawar yang dikandato. Sekir tadi ini guru era ternyata. Ketua panitia BIMTEK untuk MI ya. Silakan diikuti dengan sebaik-baiknya. Saya berharap ini inti-inti dari pengarahan saya untuk BIMTEK IKM, implementasi kurikulum merdeka. Di sini ada intinya kurikulum itu kan apa yang dipelajari, apa yang ingin dicapai dari apa yang kita pelajari, bagaimana mengajarkannya, dan bagaimana mengetahui bahwa yang diajarkannya itu dicapai. Sebetulnya itu intinya kurikulum. Bahkan ada orang yang menyebutnya tidak perlu itu Pak Rape. Yang penting ada guru mengajar, murid yang belajar. Sudahlah.
Apa yang dipelajari pokoknya kurikulum itu manhaj. Bagaimana menuju kepada kebaikan bersama. Ya. Mata kuliah apa, strukturnya apa, kurikulum itu tidak perlu. Pernah ada dirjen kita begitu pandangannya, Pak. Sehingga tidak diperlukan itu mata-mata pelajaran apa. Pokoknya kita ingin disiplin apa. Ya. Mata pelajarannya apa. Yang penting itu intinya apa di situ. Cuma ya kiai kita dulu dengan kiai kita sekarang kan berbeda, Pak. Paradigmanya ya. Kalau kiai kita dulu doanya yang makbul. Sehingga anak-anak diajar itu seperti air bah yang mengalir apa yang diajarkannya itu. Sekarang ini kadang-kadang guru kita habis mengajar, apa yang kau tahu nak dari pelajaran tadi? Tidak ada. Karena memang tidak belajar. Hanya hadir duduk, memenuhi standar kewajiban. Hadir. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf saya bukan pakar kurikulum merdeka ini. Ya. Tapi intinya di situ. Ya. Kekhasan madrasah kita. Kemudian topik-topik esensial yang memang bisa mengantarkan kita mencapai tujuan madrasah. Itulah yang Bapak Ibu dalami dalam kurikulum merdeka. Saya diberi tugas untuk membuka acara ini. Marilah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. BIMTEK implementasi kurikulum merdeka untuk tingkat RA sekota Parepare dinyatakan dibuka secara resmi. Saya senang kalau pertanyaan, tapi lebih senang lagi kalau tidak ada pertanyaan. Nah, mohon maaf, kami harus segera kembali ke Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan dibukanya acara kita pada hari ini secara resmi, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara pembukaan BIMTEK Implementasi Kurikulum Merdeka Kementerian Agama Kota Parepare. Marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahumma wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu peserta BIMTEK Kurikulum Merdeka dimohon untuk tidak meninggalkan tempat karena setelah setelah acara istirahat sebentar, kita akan segera melanjutkan ke materi pertama. Sekali lagi kami sampaikan kepada para peserta BIMTEK Kurikulum Merdeka dimohon untuk